Bye-bye Pelabuhan Singapura. Ada netizen bilang, Singapura bisa kehilangan mahkotanya sebagai Raja Pelayaran Dunia. Percaya nggak? Dan pelakunya hanya karena sebuah pulau bernama Hainan. Banyak netizen Indonesia mengatakan, Singapura selama puluhan tahun tinggal rebahan sambil meraup untung berkat Selat Malaka. Namun, kini hari-hari nyaman itu mungkin akan segera berakhir. Hari ini, melalui satu video, kita akan merangkai berbagai peristiwa besar yang tampaknya tidak saling berkaitan ini. Seperti untayan mutiara untuk menjelaskan dengan gamblang perubahan mengejutkan apa yang akan terjadi pada pola perdagangan dunia setelah Pulau Hainan resmi menutup kepabeanannya. Kita mulai dari sebuah kabar yang membuat para taipan pelayaran Singapura tidak bisa tidur nyenyak belakangan ini. Belum lama ini, sebuah kapal kargo bernama Sumatera berangkat dari Indonesia dan hanya membutuhkan 6 hari untuk langsung berlayar ke pelabuhan Yangpu, Hainan, China. Sekilas, peristiwa ini terdengar biasa saja. Namun, tahukah kamu, di dunia pelayaran global, hal ini bagaikan menjatuhkan sebuah bom atom loh. Mengapa? Karena menurut aturan lama selama puluhan tahun, kapal tersebut seharusnya terlebih dahulu memutar ke Singapura, membongkar muatan, mengurus bea cukai, berganti kapal, menghabiskan waktu lebih dari 30 hari, serta membayar biaya transit dan biaya standar $24.000 semalam untuk kapal dengan tonase 300.000 ton. Baru kemudian barang bisa sampai ke tujuan. Kini, dengan rute baru ini, waktu tempuh dipangkas hampir 1 bulan, dan biaya keseluruhan langsung berkurang sekitar 30%. Bagi pemilik kapal yang sangat teliti dalam menghemat biaya, ini sama saja seperti menemukan benua baru. Lalu, apa yang membuat pelabuhan Yangpu mampu begitu bersaing? Pelabuhan Yangpu bukanlah pelabuhan yang tiba-tiba muncul dari laut. Saat ini, kapal raksasa sekelas 200.000 ton dapat bersandar dengan mudah. Bahkan kapal hingga 300.000 ton pun bisa dilayani tanpa kesulitan. Derek jembatan raksasa berdiri berjajar, dan efisiensi bongkar muatnya sama sekali tidak kalah dari pelabuhan internasional besar. Namun, infrastruktur hanyalah fondasi. Yang benar-benar membuat para pemilik kapal memilih dengan tindakan nyata adalah sistem dan kebijakan Hainan. Pelabuhan perdagangan bebas Hainan memberikan pelabuhan Yangpu keunggulan kebijakan yang sangat unik. Kapal yang terdaftar di sini dapat menikmati insentif pajak. Bahan bakar yang diisi di sini lebih murah. Bahkan barang yang diproses lebih sederhana, lalu diekspor kembali mendapatkan kemudahan kebijakan khusus. Ketika kombinasi infrastruktur canggih dan kebijakan yang jauh lebih menguntungkan ini diterapkan, para pemilik kargo dan perusahaan pelayaran Asia Tenggara yang selama ini terbebani biaya lewat Singapura langsung tergugah perhatiannya. Ini bukan sekedar soal menghemat biaya. Ini berarti di samping arteri utama perdagangan global, telah dibuka secara paksa sebuah jalur baru yang jauh lebih cepat dan lebih hemat biaya. Di masa lalu, Selat Malaka hampir menjadi satu-satunya pilihan. Kini, pelabuhan Yangpu di Hainan menyediakan alternatif yang lebih menggiurkan. Pasar selalu membuat pilihan paling jujur. Kapal mulai berlayar ke sini, barang-barang mulai mengalir ke sini. Menurut Anda, apakah negeri mini seperti Singapura bisa tidur nyenyak? Perlu dicatat, kebangkitan pelabuhan Yangpu hanyalah satu bidang. Namun, yang paling menonjol dalam papan strategi besar bernama Hainan. Di baliknya terdapat sebuah kode strategis nasional negeri Panda. Pada tanggal 18 Desember 2025 mendatang, hari dimulainya serangan strategis tingkat negara. Pada hari itu, seluruh Pulau Hainan akan resmi beroperasi dalam status penutupan kepabeanan. Jangan takut dengan kata penutupan. Yang ditutup bukanlah pintu keluar masuk rakyat ke Hainan. Yang ditutup adalah seperangkat aturan ekonomi lama yang tidak efisien. Sebagai gantinya, di pulau seluas 35.400 km persegi ini, akan dipasang sebuah sistem kebijakan kelas dunia. Sederhananya, Beijing menetapkan wilayah ini sebagai lahan uji coba kebijakan tingkat tertinggi untuk menanam berbagai bibit ekonomi baru yang sulit ditanam di daerah lain, namun sangat penting bagi masa depan. Pertanyaannya,
Mengapa harus Hainan? Karena Hainan adalah sebuah pulau, unit geografis yang relatif mandiri, seperti laboratorium alami negara, dengan risiko yang dapat dikendalikan. Melakukan uji tekanan inovasi sistem di sini memiliki biaya paling rendah dan hasil yang paling jelas. Demi memastikan laboratorium ini berhasil, China benar-benar menggerakkan sumber daya terbesar. Dari 21 zona perdagangan bebas di China, hanya Pulau Hainan yang memiliki undang-undang khusus yang dirancang secara eksklusif, yaitu Undang-Undang Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan. Ini sama artinya dengan menuliskan tekad reformasi langsung ke dalam hukum, memberitahu dunia bahwa keterbukaan China bersifat jangka panjang dan stabil, bukan langkah sementara. Seberapa kuat sistem baru ini? Setelah penutupan kepabeanan, daftar barang bebas tarif nol di Hainan akan melonjak dari 1.900 jenis menjadi 6.600 jenis. Hampir mencakup seluruh jenis barang impor yang bisa kita bayangkan. Yang lebih penting lagi, pajak penghasilan badan usaha dan pajak penghasilan pribadi maksimal hanya 15%. Artinya, ini sudah bukan sekedar insentif pajak biasa. Ini sedang membangun sebuah cekungan kebijakan yang membuat modal global iri dan tergiur. Namun, ini masih belum semuanya, guys. Langkah paling menggiurkan disebut pembebasan bea masuk atas nilai tambah hasil pengolahan. Sebagai contoh, bahan baku murah dari luar negeri dibawa ke Hainan, diproses terlebih dahulu di pabrik-pabrik di dalam pulau, selama nilai tambahnya melebihi 30%, kemudian dijual ke wilayah China, maka bea impor dapat dibebaskan. Dengan satu kebijakan ini saja, Hainan langsung berubah dari sekedar surga konsumsi menjadi sebuah pusat pengolahan dan manufaktur global yang memiliki daya tarik sangat kuat. Banyak pabrik pengolahan yang sebelumnya berlokasi di Asia Tenggara, kini harus mempertimbangkan kembali apakah sudah waktunya memindahkan basis produksi mereka ke Hainan. Jika hal ini dipahami, maka ketika kita menoleh kembali pada kebangkitan pelabuhan Yangpu, semuanya menjadi sangat masuk akal. Kebangkitan Yangpu sama sekali bukan kebetulan, melainkan kartu truf pertama yang memang harus dimainkan dalam strategi besar penutupan kepabeanan Hainan. Tujuannya sangat jelas, mengalihkan arus kargo raksasa Selat Malaka Singapura, serta mengubah peta pelayaran Asia bahkan dunia. Ketika saat itu tiba, kita lihat saja masih seberapa berani negara mini Singapura berani bersikap dalam masalah Taiwan. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Lawrence Wong beberapa saat lalu, memerintah China untuk melupakan sejarah kelam Jepang sebagai penjahat Perang Dunia Kedua yang telah membantai puluhan juta warga Asia Tenggara. Lawrence Wong yang pandai tersenyum di depan, tetapi menusuk dari belakang, sudah waktunya memahami. Tiap tahun, grup Sinar Mas Indonesia harus bayar 120 juta dolar cuma untuk lewat Singapura sebelum sampai ke China. Bayar tiket tol yang katanya eksklusif. Sekarang, setelah beralih ke pelabuhan Yangpu, Hainan, biaya itu lenyap seketika. Negara-negara ASEAN pun akhirnya bisa lepas dari biaya perantara pasif dan mendapat kendali harga langsung dalam perdagangan dengan China dan negara mini Singapura. Singapura Hangzhuan Shidai Zhongjie. Selamat tinggal era tidur sambil meraup untung Singapura. Ternyata dunia tidak perlu lagi mengikuti jalur tol mini mereka. Ketika minyak sawit Indonesia, kopi Vietnam, dan durian Thailand dapat tiba di China dengan lebih cepat dan lebih murah. Ketika produk elektronik China, mobil listrik, dan peralatan kelas atas dapat menjangkau seluruh Asia Tenggara dengan jauh lebih mudah dan efisien. Maka, yang diuntungkan bukan hanya para pelaku usaha di kedua ujung rantai perdagangan. Pada akhirnya, manfaat tersebut juga akan tercermin dalam keranjang belanja dan dompet Anda dan saya sebagai konsumen. Bayangkan, satu pelabuhan Yangpu Hainan menggerakkan satu jalur pelayaran Asia Tenggara. Satu jalur pelayaran menghidupkan satu kawasan pasar ASEAN. Ini bukan sekedar perhitungan ekonomi, melainkan sebuah langkah strategis yang dirancang dengan visi jauh ke depan. Langkah ini memberi rantai pasok internasional China sebuah titik tumpu baru yang kuat dan mandiri.
sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada satu jalur sempit tertentu. Ambisi Hainan jauh melampaui satu pelabuhan saja. Rencananya adalah membangun 4 kota pusat. Haikou di utara, Sanya di selatan, Qionghai di timur, serta Tanzhou di barat laut, di mana pelabuhan Yangpu berada. Keempat bidang ini memiliki peran masing-masing. Haikou sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya. Sanya berfokus pada pariwisata internasional dan konsumsi. Qionghai mengandalkan forum Boao untuk kegiatan hubungan internasional. Sementara Tanzhou Yangpu mengemban peran utama dalam industri pelabuhan, manufaktur berbasis pelabuhan, serta logistik dan pelayaran. Pola ini jelas menunjukkan bahwa seluruh pulau Hainan sedang diarahkan untuk berubah dari sekedar pulau secara geografis menjadi sebuah kawasan keterbukaan yang lengkap secara fungsi dan berdampak global. Ada netizen pintar yang merangkum dengan tepat. 前30年看深圳 后40年看海南. 30 tahun pertama lihat Shenzhen, 40 tahun berikutnya lihat Hainan. Dulunya, Shenzhen adalah jendela China untuk terhubung dengan dunia. Sementara Hainan ditujukan untuk menjadi pabrik inovasi aturan baru, perdagangan, dan investasi global di bawah kepemimpinan China. Lalu, seberapa besar dampak pabrik ini terhadap perdagangan dunia? Kita bisa melihatnya dari beberapa sisi. Pertama, Hainan menyediakan data contoh dari solusi China. Bagaimana arus lintas batas dapat berjalan dengan aman? Bagaimana modal dapat keluar masuk secara bebas dan efisien? Berbagai titik kemacetan dalam perdagangan global sedang diuji tekan di Hainan. Jika berhasil, pengalaman ini dapat direplikasi dan diterapkan di tempat lain. Kedua, Hainan secara signifikan memperkuat keterikatan ekonomi antara China dan ASEAN. Blok ekonomi paling dinamis di dunia saat ini. Hainan akan menjadi pusat terdepan kawasan perdagangan bebas China-ASEAN. Kedekatan jarak fisik dan penurunan hambatan institusional akan membawa integrasi ekonomi kedua pihak ke tingkat kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terakhir, dan yang paling penting, hal ini menandai pergeseran peran China. Dari sebelumnya hanya mengikuti aturan yang dibuat pihak lain, menjadi semakin aktif berpartisipasi, sampai ikut memimpin dalam perumusan aturan baru. Eksplorasi Hainan sedang membangun kepercayaan diri dan menyiapkan modal tawar bagi China untuk terlibat dalam perundingan aturan di bidang-bidang baru, seperti ekonomi digital dan perdagangan hijau. Dengan demikian, penutupan kepabeanan Hainan menutup belenggu model lama dan membuka sebuah pintu besar menuju kemungkinan masa depan yang tak terbatas, berlandaskan strategi nasional dan dilindungi oleh hukum. Manfaatnya bukan sekedar berapa banyak barang bebas bea yang bisa kita beli, melainkan gelombang besar yang dilepaskan oleh puluhan tahun inovasi sistem, arus modal, data, talenta, serta model bisnis baru. Ketika tembakan start pada 2 hari kemudian, 18 Desember 2025, dilepaskan, sebuah maraton pembangunan selama 25 tahun atau bahkan lebih baru benar-benar dimulai. Legenda kekayaan sejati selalu menjadi milik mereka yang sejak cetak biru baru dibentangkan, sudah mampu melihat arah dan berani terjun menjadi perintis jalan. Skenario perdagangan dunia sedang ditulis ulang, dan Hainan telah menggenggam pena kuncinya. Bye-bye Pelabuhan Singapura.